Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-ra'ufir rahim, dzil fadlil azim, wal ihsanil amim, alladzi khalaqal khalqa li ibadatihi wa amara bitauhidihi wa ta'atihi, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum alladzina jahaduna li'adinallahil islam. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di era globalisasi ini, maraknya remaja-remaja yang sedang sekarat, remaja-remaja yang sedang darurat, di mana-mana di bawah aparat narkoba, narkotika yang membuat mereka bejat. Remaja-remaja dengan pergaulan yang sangat bebas. Saking bebasnya, ketika lewat taman, tengok kiri, tengok kanan, berdua-duaan. Ketika lewat jalan, tengok kiri, tengok kanan, berdua-duaan. Padahal ketika dilihat perempuannya pakai jilbab, baju panjang, rok panjang, ngetat-ngetat, na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah yang ditakut-takuti oleh umat bangsa. Karena saking pentingnya para remaja, di dalam syair Arab dikatakan, inna fi yadis syubban, sesungguhnya di tangan para remaja, amral ummati, kemajuan suatu bangsa, wa fi iqdamiha, dan di dalam keberaniannya, hayataha, terdapat kehidupan suatu bangsa. Mengapa demikian? Karena syubbanul yaum rijalul ghad, the youth today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, maka bagaimanakah nasib pemuda, bagaimanakah nasib suatu umat bangsa apabila pemuda-pemudanya hancur? Inilah yang ditakut-takuti oleh umat bangsa. Namun janganlah kita salah berpikir bahwa problem-problem remaja tidak bisa dihilangkan. Ustadz Abdul Somad berkata di dalam dakwahnya, pemuda-pemuda hancur bukan karena krisis moral, pemuda-pemuda hancur bukan karena krisis ekonomi, tapi pemuda-pemuda hancur karena krisisnya keteladanan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adibu auladakum ala thalathi khisalin. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyyikum, kecintaan kepada Nabi. Kecintaan kepada Nabi berarti meneladani Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi qudwatun hasanah. Sungguh telah terdapat di Rasul itu suri tauladan yang baik bagimu. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita suri tauladan yang baik, qudwatan hasanatan. Yakni siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena beliau memiliki suri tauladan, memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang sangat luhur. Dengan budi pekertinya yang sangat luhur, bahkan bukan hanya Allah yang mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi pemuda, menjadi orang yang paling terbaik di seluruh dunia, tetapi para remaja, para sarjana di barat atau yang disebut dengan orientalis juga mengakui. Salah satunya di dalam buku yang dibuat oleh Michael Hart, 100 People Most Outstanding in the World, 100 tokoh paling terkemuka di muka bumi. Dan yang menempati tokoh pertama yakni Habibina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat budi pekerti yang sangat luhur,
Maka jikalaulah para pemuda-pemuda mengikuti bagaimana akhlaknya Rasul, sifat-sifatnya Rasul, sidik, amanah, fatonah, tabligh, jujur, terpercaya, menyampaikan, dan cerdas, maka sukseslah suatu bangsa. Yang kedua, wahubbu ali baitihi, dan mencintai keluarga-keluarganya Nabi. Keluarga-keluarganya Nabi berarti yang dekat dengan Nabi. Contohnya para sahabat-sahabatnya Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang jujur, pemuda yang jujur. Utsman bin Affan, seorang yang dermawan, pemuda yang dermawan. Ali bin Abi Thalib, pemuda yang cerdas. Dan Umar bin Khattab, pemuda yang berani dan pantang mundur. Jangankan tidak hanya para sahabat-sahabat yang terdahulu, kita lihat di zaman sekarang banyak sekali para habaib yang mencerminkan bagaimana akhlak Rasul. Contohnya Habib Rizik dengan kesabarannya, Habib Bahar dengan ketegasannya, dan masih banyak keteladanan yang patut kita teladani. Cara yang ketiga yaitu dengan watilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Seorang ulama besar telah menjelaskan bahwa membaca Al-Quran akan membukakan kecerdasan seseorang. Dan kita membutuhkan pemuda-pemuda yang cerdas demi terbentuknya suatu umat yang cemerlang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, marilah kita menghapus seluruh krisisnya keteladanan, krisisnya keteladanan para pemuda, krisisnya kehidupan para pemuda dengan meneladani keteladanan yang baik bagi kita. Wa akhiran, ma asaba min musibatin famin nafsi wa ma asaba min hasanatin faminallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.